Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Rohmah dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Aspek Kepribadian Tokoh Broto terhadap Ayu dalam film Selesai sutradara Tompi menggunakan kajian psikologi sastra. Adapun poin pembahasannya ada 4 poin: pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan atau penutup. Nah, untuk poin pendahuluan. Nah, karya sastra. Sastra itu merupakan gambaran tentang kehidupan masyarakat. Sastra juga menggambarkan manusia dengan berbagai tindakan untuk mencapai kepuasannya. Nah, melalui sastra kita juga bisa dapat mempelajari tentang psikologi nih melalui sastra. Nah, psikologi sastra itu merupakan kajian sastra yang membahas tentang kejiwaan tokoh dalam sebuah karya sastra. Nah, salah satu contoh karya sastra yaitu film. Nah, film ini merupakan salah satu karya sastra karena di dalamnya terdapat tokoh, alur, setting, dan sebagainya. Nah, unsur yang paling penting dalam suatu karya sastra itu yaitu tokoh. Nah, tokoh sendiri merupakan pelaku dalam drama tersebut. Nah, tanpa tokoh ya, bisa dikatakan karya sastra itu tidak lengkap ataupun tidak sempurna. Nah, tidak jarang ya, agar lebih menarik ya, biasanya pengarang itu juga menciptakan kepribadian yang unik, aneh, abnormal, ataupun susah ditebak. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita pun biasanya memiliki cara sendiri untuk menghadapi konflik. Nah, disitulah ya akan terungkap sisi-sisi kepribadian dari tokoh. Nah, film yang saya pilih yaitu film Selesai. Nah, karena film Selesai ini mengangkat tema tentang perselingkuhan yang sangat relevan atau relatable dengan kehidupan sekarang. Nah, untuk kajiannya saya menggunakan teori dari Sigmund Freud, yaitu ada 3 elemen pembentuk unsur kepribadian yaitu id, ego, dan super ego, seperti itu. Nah, adapun penelitian dahulu ya yang dilakukan oleh Sari tahun 2019 dengan judul Gambaran Kepribadian Tokoh Utama dalam film Dua Garis Biru dengan menggunakan teori sastra, yaitu menggunakan kajian atau teorinya menggunakan Sigmund Freud juga. Nah, untuk penelitian yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Suprapti tahun 2021 yang berjudul Kepribadian Tokoh dalam film Sabtu Bersama Bapak, sutradara Monty Tiwa, dengan kajian psikologi analisis yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 nih teman-teman ya. Yang pertama itu ada bagaimana aspek kepribadian tokoh dalam film Selesai. Yang kedua ada bagaimana pengaruh aspek kepribadian tokoh dalam film Selesai. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu dapat mendeskripsikan ya bagaimana perilaku dan kepribadian tokoh Ayu dan Broto dalam film Selesai. Nah, yang kedua mampu mendeskripsikan pengaruh yang ditimbulkan karena perlakuan tokoh Broto terhadap Ayu. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua itu akan membahas tentang metode pelaksanaan. Nah, untuk jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif ya. Nah, untuk data penelitian yaitu berupa ucapan, ekspresi, serta tindakan tokoh Ayu dan Broto dalam film Selesai. Adapun sumber datanya juga dari film Selesai itu sendiri. Nah, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama ada mereduksi data atau merangkum. Yang kedua itu ada penyajian data, yang ketiga itu ada simpulan. Nah, kita ke poin hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aspek kepribadian tokoh Ayu dan Broto yang tercermin dari id, ego, dan super ego dalam film Selesai sutradara Tompi. Yang pertama, saya akan membahas tentang aspek kepribadian atau karakter tokoh Ayu dulu nih ya. Di sini saya menemukan beberapa karakter dari tokoh Ayu ya. Di antaranya Ayu itu mempunyai karakter penyayang, emosional, manipulatif, kemudian mitomania, kemudian juga ada keras kepala, kemudian juga ada penyabar. Nah, untuk karakter-karakter Ayu itu
Untuk karakter penyayang dulu nih, aku bakal bahas tentang yang penyayang dulu. Nah, untuk karakter penyayang ini dipengaruhi oleh super ego Ayu nih ya, didominasi oleh super ego Ayu. Nah, kemudian untuk emosional ini dipengaruhi atau didominasi oleh it Ayu atau kepuasannya Ayu itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu ada keras kepala. Nah, ini kombinasi antara ego dan it ya, tapi lebih didominasi oleh ego itu sendiri. Nah, untuk yang sabar, yang paling mendominasi ya itu adalah super ego. Nah, untuk manipulatif itu didominasi oleh unsur it-nya atau kepuasan Ayu untuk mencapai keinginannya. Kemudian untuk mitomania sendiri itu juga unsur it yang paling mendominasi, yaitu nalurinya nih ya. Nah, untuk kepribadian tokoh Broto itu ada beberapa ya. Setelah dianalisis ada 4 kepribadian tokoh Broto nih ya. Ada 4 karakter nih. Yang pertama itu ada Plin Plan ya. Dari awal film sampai akhir film ya, itu dijelaskan bahwa Broto itu tukang selingkuh ya. Jadi bisa dikatakan Broto itu Plin Plan, tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, karakter Plin Plan ini itu paling didominasi oleh unsur it ya. Oleh unsur it, yaitu keinginannya nih untuk kepuasannya sendiri ya. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya karakter Broto itu gaslighting. Nah, gaslighting ini juga didominasi oleh unsur it ya, karena gaslighting itu sebuah perilaku yang pada dasarnya tokoh itu salah, tetapi dia tidak mau dianggap salah dan dia menyalahkan tokoh lain, yaitu istrinya sendiri, itu si Ayu. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada karakter yang abusif. Nah, abusif ini itu berlaku kasar baik secara fisik maupun psikis nih ya. Itu ditunjukkan kepada istrinya juga tuh ya. Broto itu sering berkata kasar kepada istrinya, apalagi kalau dia sudah marah itu biasanya mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi dan kasar seperti itu. Nah, itu juga didominasi oleh it-nya nih ya, oleh it ya, karena egonya tidak mampu membendung, jadi it-nya yang menguasai, jadilah timbul abusive itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada karakter egois. Nah, karakter egois ini juga didominasi oleh unsur it nih ya, karena dia hanya mau tujuannya itu tercapai, keinginannya itu tercapai ya, jadi unsur it ini yang paling mendominasi. Nah, untuk poin selanjutnya akan membahas tentang pengaruh tokoh Broto terhadap Ayu nih ya. Ada beberapa pengaruh ya, ada beberapa pengaruh kepribadian ya, ada pengaruh dalam individu dan ada faktor dari faktor lingkungan juga. Nah, untuk kepribadian Ayu dulu nih, untuk kepribadian Ayu itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian Ayu. Ada faktor secara langsung, yaitu faktor dimana dia bersinggungan langsung dengan masalahnya ya, yaitu menghadapi masalah dimana suaminya melakukan perselingkuhan. Itu yang menjadikan Ayu mempunyai karakter yang sudah saya sebutkan di atas ya. Kemudian ada faktor yang berkaitan dengan respon dari Broto, yaitu kerangka acuan. Kemudian yang terakhir ada faktor budaya, karena Ayu tinggal di kota besar ya, jadi perceraian itu dianggap hal yang sah-sah saja. Jadi di situ Ayu bisa memutuskan hal secara leluasa. Nah, untuk kepribadian Broto sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada komunikasi sosial ya, bisa dilihat dari awal film sampai akhir film itu komunikasi Ayu dan Broto itu kurang bagus. Nah, itu menjadikan kepribadian Broto yang egois, Plin Plan, seperti itu ya. Kemudian ada juga faktor dari ekonomi sosial, karena Broto itu terlahir dari keluarga kaya, dia merasa mempunyai segalanya, makanya tuh ya dia mempunyai sifat yang egois, maunya menang sendiri ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya ya, bahwa kepribadian tokoh Ayu itu memiliki watak penyayang, emosional, keras kepala, sabar, manipulatif, dan mitomania. Kepribadian tokoh mempunyai watak Plin Plan, gaslighting, abusive, dan egois. Nah, untuk faktor-faktornya sudah saya sebutkan di atas ya. Oke, terima kasih yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.